Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak, Identitas. Hari ini tanggal 1 Februari, judul renungan kita, Pandangan Baru untuk Kebenaran Baru. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 2, ayat 11 dan 12. Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Rahab pasti memperhatikan. Dia sudah mengetahui kisah-kisah tentang bangsa Israel sejak 40 tahun sebelumnya. Tentu saja, akhir-akhir ini keadaan menjadi semakin menakutkan karena bangsa Israel semakin mendekat dan semakin jelas bahwa Allah sedang melakukan hal-hal yang luar biasa bagi mereka. Sekarang, mereka sudah berada di perbatasan. Orang Kanaan merasa takut. Jadi kemungkinan besar orang-orang Yeriko menceritakan kembali kisah-kisah yang mungkin sudah lama tidak mereka pikirkan. Jadi, ketika mata-mata itu datang, apakah Rahab mengenali mereka sebagai orang asing? Apakah ia bergegas membawa mereka masuk ke dalam penginapannya dan memberi mereka kamar sebelum orang lain melihat mereka? Apakah Allah membuatnya terkesan? Atau mereka hanya pura-pura menjadi musafir biasa? Dan Rahab baru menyadari siapa mereka setelah mereka tinggal di sana cukup lama. Apapun alasannya, Rahab menerima mereka. Namun, ia bukanlah satu-satunya orang yang menyadari pekerjaan mereka yang sebenarnya. Ketika raja mengutus orang kepadanya untuk menanyakan tentang mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata, Rahab menyembunyikan orang-orang itu di bawah batang-batang rami yang dia letakkan di atap rumahnya untuk dikeringkan sebelum dia memintal serat-serat itu pada alat memintal untuk membuat benang linen. Dia menyuruh orang-orang itu pergi dan menyelundupkan mata-mata itu keluar. Tetapi pertama-tama, dia membuat pernyataan imannya. Melawan semua yang mungkin telah diajarkan kepadanya sepanjang hidupnya, Rahab mengenali kebenaran baru ketika ia melihatnya. Ia berkata, "Aku tahu bahwa Allahmu adalah Allah yang empunya langit dan bumi." Dan dia memohon belas kasihan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh keluarga besarnya dan semua orang yang menjadi bagian dari mereka, dan mendapatkannya. Karena seperti itulah Allah yang kita layani. Dia akan senang jika seluruh Yeriko, seperti Niniwe berabad-abad kemudian, menyerahkan diri kepadanya. Kehancuran tidak akan pernah terjadi. Tetapi siapa tahu, mungkin ada orang lain dari Yeriko dan kota-kota lain yang bergabung dengan umat Allah sebelum semuanya terlambat. Anak-anak, coba bayangkan jika Anda adalah Rahab yang diajar tentang dewa-dewa Kanaan sepanjang hidup Anda. Apakah Anda akan dapat mengenali kebenaran? Apakah Anda akan mengubah seluruh keyakinan dan praktek Anda untuk mengikuti Tuhan? Pernahkah Anda melakukan hal seperti itu dalam hidup Anda sejauh ini? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa.
Tuhan, pemilik seluruh kebenaran, teruslah menuntun saya. Saya tahu bahwa saya belum mengetahui semua kebenaran tentang kehidupan dan alam semesta dan segala sesuatu. Tak satu pun dari kami yang tahu. Tetapi saya ingin mengikuti Engkau dan terus mendengarkan setiap cahaya baru yang Engkau tunjukkan kepada saya. Saya ingin menjadi anak-Mu sendiri, bukan anak orang lain, dan untuk dapat membedakan antara cahaya baru yang nyata dan palsu yang menyesatkan. Jika saya membuat beberapa kesalahan dalam pembelajaran saya, peganglah saya dan bawa saya kembali ke dalam terang-Mu. Amin.